Halo Tribuners, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pura-pura salat berjamaah pencuri gondol tas di Masjid Kompleks Pemkab Lampung Utara. Aksi pencurian terjadi di Masjid An-Nur di Kompleks Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada Selasa 20 September 2022. Aksi pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV masjid. Novi, salah satu pegawai, mengatakan berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV, pelaku saat itu berpura-pura sebagai jamaah salat zuhur. Kemudian ketika di rakaat terakhir, pelaku yang saat itu mengambil syaf paling belakang terlihat sudah gelisah. Pelaku yang memakai kemeja motif kotak-kotak langsung bangun meskipun salat belum berakhir. Ia langsung berlari ke arah keluar dengan membawa tas yang ada di belakangnya. Tas tersebut diletakkan di atas kotak infak. Menurut Novi, pada Rabu 21 September 2022, tas tersebut diketahui milik Adi Susanto, seorang jurnalis Lampung Televisi. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, pelaku masuk ke dalam masjid pada pukul 12:08 waktu Indonesia Barat. Korban Adi yang tersadar jika tas miliknya sudah tidak ada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke arah Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi. Namun, pelaku sudah bisa dikejar lagi. Adi mengaku di dalam tas tersebut berisikan 2 unit handphone, uang tunai senilai 1 juta rupiah, surat emas batangan, dan 4 kartu ATM. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Ajun Komisaris Eko Rendi, mengatakan sudah menerima laporan dari korban. Menurutnya, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Dan ia mengatakan sudah meminta keterangan korban serta memeriksa rekaman kamera CCTV. Berita selanjutnya, rapat paripurna DPRD Pringsewu tertunda hanya dihadiri 22 anggota. Banyak anggota DPRD Pringsewu yang tidak menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD perubahan tahun anggaran 2022. Dijadwalkan rapat paripurna dimulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 21 September 2022. Namun hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, belum banyak anggota DPRD Pringsewu yang hadir. Sedangkan semua kepala OPD dari Pemkab Pringsewu sudah terlihat hadir di ruangan rapat. Kemudian pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, PJ Bupati Pringsewu, Kapolres Pringsewu hingga Ketua DPRD Pringsewu hadir memasuki ruangan rapat. Namun karena banyaknya anggota DPRD yang tidak datang, rapat tidak bisa dimulai dan ditunda karena belum quorum. Diketahui dari 40 anggota DPRD Pringsewu, jumlah yang datang hanya 22 orang saja. Sementara rapat paripurna bisa dimulai jika 2/3 dari anggota DPRD datang di ruangan rapat. Sekretaris Dewan DPRD Pringsewu, Relawan, mengatakan molornya rapat paripurna DPRD hingga lebih dari 2 jam dikarenakan anggota DPRD banyak yang belum hadir karena tempat tinggalnya yang jauh. Kemudian rapat paripurna dijadwalkan dimulai kembali pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 14:20 waktu Indonesia Barat, ruang rapat paripurna DPRD Pringsewu masih juga terlihat sepi. Terlihat hanya beberapa anggota DPRD yang hadir di ruangan rapat. Masih banyak kursi kosong anggota DPRD yang belum terisi. Beberapa anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat antara lain fraksi PKB 6 orang, fraksi Gerindra 3 orang, fraksi PKS 2 orang, fraksi PAN 3 orang, fraksi Demokrat 1 orang, dan fraksi PDI Perjuangan 1 orang.
Berita selanjutnya, mantan juru masak gelar aksi unik untuk dapat pekerjaan. Seorang warga Bandar Lampung, yakni Indra Gunawan, menggelar aksi unik untuk mendapatkan pekerjaan. Pria yang pernah membuka usaha makanan ini menggelar aksi berdiri di dekat Tugu Adipura Bandar Lampung, seraya membawa karton bertuliskan butuh pekerjaan. Cuaca cukup terik saat Indra Gunawan berusia 44 tahun berdiri di dekat Tugu Adipura Bandar Lampung sekitar pukul 10:13 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada Selasa 20 September 2022 kemarin. Menggunakan kemeja putih, celana jeans biru, topi tapis, serta masker putih, ia berdiri tegak seraya mengangkat karton putih. Ada 2 karton putih yang dibawanya, satu diangkatnya tinggi ke atas kepala, sedangkan satu lagi dikalungkan di lehernya. Di masing-masing karton terdapat tulisan. Pada karton putih yang diangkatnya bertuliskan butuh pekerjaan, bukan bulin. Juru masak Sultan, juru masak ahli masak. Sementara pada karton putih yang dikalungkan bertuliskan aku ayah, bukan ayah yang menyerah. Ini demi kalian, ayah gadaikan rasa malu. Aku juru masak, adakah yang mau mempekerjakanku? Indra menceritakan sengaja melakukan aksi itu untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini merupakan aksi ketujuh yang ia lakukan. 5 aksi dilakukannya di Tugu Adipura, 1 kali di Tugu Raden Intan. Lalu ada juga aksi simpatik di sekitaran Mall Bumi Kedaton. Semua aksi ini dilakukan tanpa sepengetahuan keluarganya. Setiap kali aksi dilakukan selama 2 jam dan selama aksi itu belum ada satupun orang yang serius menawarinya pekerjaan. Ia pun bercerita sebelumnya pernah buka usaha kuliner seperti nasi goreng dan tongseng. Usaha itu ia geluti selama 13 tahun di Bandar Lampung dan Metro, namun seiring waktu usaha tersebut tidak berkembang. Ia pun akhirnya banting setir berjualan kondok mozzarella di Pekor Wai Halim dan pusat UMKM di Taman Bung Karno. Namun penghasilan yang didapatkannya tidak mencukupi untuk biaya istri dan ketiga anaknya yang masih bersekolah. Ia pun berharap ada warga yang berempati kepadanya memberikan pekerjaan sehingga ia bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Berita selanjutnya, perlu perbaikan Kejari kembalikan berkas kasus polisi tembak polisi. Pihak Kejaksaan Negeri Gunung Sugi meminta Polres Lampung Tengah untuk memperbaiki berkas perkara kasus polisi tembak polisi yang menyeret mantan Kadit Provos Aibda Rudi Suryanto. Hal tersebut dikemukakan oleh Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Topo Dasawulan pada Rabu 21 September 2022. Topo mengatakan saat ini untuk berkas P18 dan P19 sudah dikembalikan ke Polres Lampung Tengah. Ia menyebut berkas yang sebelumnya diserahkan Polres Lampung Tengah masuk golongan berkas P18 sehingga setelah diperiksa bila masih ada kekurangan maka harus dilengkapi. Diketahui 5 jaksa penuntut umum atau JPU telah ditetapkan Kejaksaan Negeri Gunung Sugi untuk menangani kasus tersebut yakni Muhammad Erlangga, Ria Sulistiyowati, Elva Yulita, Reza Andika, serta Diva Naldi. Sebelumnya, Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya mengatakan, kasus Rudi Suryanto sudah diproses dan berkas tahap 1 sudah dikirim ke Kejari Gunung Sugi. Polres Lampung Tengah saat itu menyerahkan berkas perkara sebanyak 200 halaman. Penyerahan berkas dilakukan Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Korinas mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovifah Levi Sanjaya didampingi dengan Kanit Resum Ibda Pende Putu Yoga pada Kamis 8 September 2022 lalu. Berkas tersebut diterima Kasih Pidana Umum Muhammad Erlangga di kantor Kejaksaan Negeri Gunung Sugi. Berita selanjutnya, Dinas Peternakan Lampung Timur sudah vaksinasi 11.621 ekor sapi.
Dinas Peternakan Lampung Timur telah melakukan vaksinasi sebanyak 11.621 terhadap sapi yang berisiko terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lampung Timur. Dari 11.621 ekor sapi yang telah divaksin, sebanyak 9.745 ekor sapi telah dilakukan vaksin booster. Menurut dokter hewan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Dr. Ririn, pada Rabu 21 September 2022, dari jumlah yang telah divaksin masih banyak jumlah sapi yang belum divaksin. Ia memperkirakan masih ada sekitar 130.000 ekor sapi lagi yang harus dilakukan vaksin. Ia juga mengatakan ada beberapa wilayah kecamatan yang terkonfirmasi positif PMK. Dari 24 kecamatan di Lampung Timur, 5 diantaranya terkonfirmasi positif PMK. Kecamatan yang mengkonfirmasi positif PMK adalah Kecamatan Sukadana, Batanghari, Raman Utara, Bandar Sribawono, dan Purbolinggo. Ia juga mengimbau masyarakat atau peternakan di Lampung Timur agar mengajukan pelayanan vaksin PMK ke Dinas Perikanan dan Peternakan. Selain itu juga ia berharap agar para peternak mau memvaksinasi hewan ternaknya. Ia meminta kepada para peternak di Lampung Timur agar melaporkan jika ada gejala yang mengarah ke penyakit PMK. Berita selanjutnya, tahu Sukemi Lampung Tengah mulai merasakan dampak kenaikan BBM. Tahu Sukemi adalah salah satu UMKM yang memproduksi tahu kedelai yang ada di Kampung Sidorahayu, Punggur, Lampung Tengah. Tahu Sukemi memproduksi tahu putih, tahu kuning, dan tahu kempong. Sukemi, sang pemilik, pada Rabu 21 September 2022 mengatakan mulai usaha dari tahun 1994 sebelum ia menikah. Ia mengaku pasca kenaikan harga BBM, harga kedelai yang jadi bahan utama produksi tahu juga ikut naik. Sukemi mengatakan kenaikan harga kedelai mencapai 12,5 ribu per kilogram dari sebelumnya, yakni Rp8.000 per kilogram. Saat ini Sukemi telah mempekerjakan 6 karyawan yang digajinya 1,8 juta per bulan. Adapun kapasitas produksi tahu Sukemi saat ini mencapai 150 kg per harinya atau sekitar 1.800 butir tahu per harinya. Untuk harga tahu, satuannya dijual antara Rp250 hingga Rp300, sedangkan harga satu cetakannya dijual dengan Rp50.000. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.